dapat data dari saya ke Adipol ini. Mafia ini. Iya. Makanya itu Pak, ini kan aku sekarang itu kalau urusan tanah dengan kanwil BPN yang provinsi yang jadi oleh Pak Cahyuk itu kan iya. Saya itu nanti sama bosku kan advokat juga. Iya. Saya sudah geografis kayak gini-gini kan. Justru yang lucu itu tanah milik sampean udah terbit sertifikat atas nama saya loh ini. Makanya itu Pak. Terbit lagi sertifikat. Nah, ini ya dijual dimasukkan bank. Waktu bank audit sampean yang kalah. Terbit sertifikat kan. Mungkin kasusnya kurang lebih kayak gini juga. Ini mafia gitu. Nah ini kan istilahnya kan ini sebetulnya kan tentang kebenaran dan untuk selanjutnya kan seperti kepres, seperti pengadaan tanah, kebijaksanaan tanah itu turun seperti izin lokasi, seperti peraturan BPN. Ini yang jelas tidak dipakai saya sampai diberi sama orang loh Pak seperti ini, seperti pendaftaran tanah, seperti kepres APS ini iya, itu nggak pakai aturan. Mafia BPN ini mafia iya. tanah. Itu saya yakin Pak sesuai prosedurnya itu BPN istilahnya tidak mau melakukan seperti itu kalau tidak ada memo secara tidak langsung dari bupati. Nggak berani Pak. Mafia BPN. Terus sekarang posisi rakyat saya seperti ini sudah berjalan janjinya nggak ditepati. Tim saya itu anak sing minggat yang Kalimantan gitu. Anak sing saya pun jarang di rumah Pak. Iya betul urip to kayak gini. Ngoten iki. Makanya itu istilahnya kan kalau ditelusuri kan itu juga ada unsur pidananya. Ya jelas pidana Pak. Ini penyerobotan. Iya, 2 bidang. Ini jumlahnya berapa 2 bidang? Ini jumlahnya 1.690, kalau ini 2.800. Yang 2 ya, belum ya, kedua. Ya, 2. Nah ini batas tanah semuanya ini karena ini untuk posisi ini sekarang dibangun apa ini? Ini interim gedung pintu gerbang. Oh, pintu gerbang. Pintu gerbang. Di situ nanti kan bukan yang ada pos polisi kok bukan? Enggak, itu tanah bengkok itu. Tanah bengkok itu. Sudah ada tukar guling? Tidak ada. Tidak ada. Ini saya tapi desa digenani apa lho? Ini begini loh Pak. Saya kadang-kadang pusing ya loh. Ini yang jelas itu begini. Ini dulu itu kan ini jalan masuk ini adalah jalan tanah desa. Tanah desa ini yang jelas itu kan apa itu tanah desa itu kan diambil 16 meter. Maaf, yang 4 meter kan jalan TMMD. Ya. Terus ditambah berarti kan 12 meter. Ini kan diluaskan. Iya, ini pakai bengkok kepala desa dan bengkok sekres. Ya. Ini dipakai untuk akses ini, gitu. Ini dulu muatannya juga katanya untuk kepentingan pemerintah atau kepentingan umum. Tapi ternyata investor ini swasta murni. Jadi istilahnya kita itu betul-betul tertipu berkali-kali. Saya minta memfasilitasi, minta petunjuk karena undang-undang ini. Ini camat sudah terlibat di sini. Sebenarnya ini mafia Pak, saya bilang mafia. Jadi iya. Pembebasan lahan ini udah diajukan ke pusat, di kilo desa, tapi kenyataannya enggak turun ke bawah. Iya. Jadi ada oknum-oknum di sini, oknum BPN, oknum polisi, yang menikmati mereka, yang jadi korban. Iya, seperti saya dan rakyat saya dan tim saya. Mau sekarang kerja di situ saja tidak pakai undang-undang kok itu di situ. Ini satpam naik kono kan anu lho Pak. Izinnya tak telusurane ke dinas izin. Terus selanjutnya ini kan ada yang mutakhir yang baru-baru ini. Ini adalah ada program dari negara menjelang jabatan saya akhir gitu. Bahwa ini kan ada apa itu istilah program pengeboran air minum. Pengeboran air minum itu kira-kira garis tengahnya itu 10 inci Pak. 10 inci. 10 inci itu 10 dim. 10 inci atau 10 dim. Itu katanya itu kan dari pemerintah hibah untuk desa. Ternyata ini juga dibelokkan ke lokasi proyek ini. Ya untuk
mencukupi. Iya, saya mendapat dampak jelek Pak. Iya, sumbernya Sampai masalah. saya ini seperti ini saya tutupi dampak saya ini elek tok kepada saya. Padahal gini ya mati-matian sampai orang tua. Berarti ini gajah lawan semut Pak. Iya, itu. Saya paham orang-orang bupati semuanya Pak Iya. Yesus mafia BPN terus Iya. saya paham kekuatan mereka. Termasuk waktu itu Kapolres Pak siapa itu? Pak Imam. Saya paham. Pak Imam. Mafia. Kapolres itu saya ngapunten seperti Kapolres Tayat itu sudah sering bakar jagung di situ. Jadi istilahnya percuma saja kalau Ya kita tetap berusaha. ini sih jelas itu kalau umpama seandainya itu langsung pusat, saya berani. Ya kita kirim surat aja ke BPN provinsi sama pusat. Kita surat dumas dengan fakta-fakta yang ada kita. Terus kemudian ngeten iki jan gitu rokok itu lagi. Terus betul kita nopo-nopo Pak. Wah, enggak perlu Pak. Kita Ya, enggak masalah rokok-rokok. Itu masalah tanah emang perlu Pak. Saya Iya. alami. Ini kan saya yang membuat saya pusing kan begini, akses jalan setapak hilang, gitu. Terus jalan desa ini hilang, saluran itu hilang, gitu. Dan selanjutnya ini kan batas tanah yang radiusnya kira-kira 6.000 meter ini, batasnya ini gesek tanahnya orang lain karena ukurnya tidak mengetahui desa ini. Ini kalau diaudit ini bayo ini banyak ini orang gak mau puluhan yang ketang Pak. Nah, Ini. Padahal sementara warga sini setiap mau ngebrak ya sudah ditekel. Wis wedi Pak. Wong kepala desane wis untune tiang. Wis gak anu sampai terus terang sampai Babinsa ini ada Babinsa di sini, Babinsanya proyek. Bukan Babinsanya desa. Iya, karena uang. Iya. Melanang ini kalau saya sekarang mantan saya tidak mendapat, seandainya saya cuma menanyakan tanah Kalau saya ini tidak kena nih ya, tidak kena dapat. tidak kena. Iki loh masyarakat sing nek. Terus itu kan tadi kan Bapak melihat itu ada kok di sebelah kanan jalan itu. Itu kan dibuat lapak barang. Ini juga tidak pakai aturan. Alih fungsi, ya istilahnya apa tukar guling tidak ada itu. Si cuma mampu muatan. Kami panah. Sugiarto. Cuma mau piro aja. Wah itu banyak Pak. Itu HO-nya juga nggak ada, IMB-nya nggak ada. Nah itu kan kalau masyarakat sini tanda tangan, Iya. oke. Nah semua satu pun tanda tangan sebenarnya tidak boleh. Iya. HO itu dulu. Ngapunten Bapak kula saya ngendi? Saya dari Surabaya, Pak. Surabaya. Oke. Oh, dari. Kalau saya konsultan hukum juga, penegak hukum juga. Jadi kalau urusan tanah-tanah sedikit banyak saya menguasai juga. Nah, saya hubungannya dengan BPN, notaris, Sidoarjo, Surabaya, Pak. Iya. Kalau tanah nih, waduh. Saya gitu. Saya ngeri melihat ini ngeri, Pak. Saya bingung saya begini gitu. Ini kan istilahnya kan apapun alasannya ini harus dibedah. Itu. Masalahnya terlalu kan juga mungkin seperti ini terus arsip saya satu saja tidak punya. Ini kalau Pak Sudah terlanjur jadi bangunan. Oke. Dulu waktu awal belum bangun ya. Sudah ditackle itu, sudah diintimidasi seperti Terangkatnya itu, wedi, dipaksa-paksa. Ya wong desa bisa Nggih wedi Pak. makane polisi apa deh kan. Kula niku lho didoni polisi ngeling-elingi sampai pek. Tapi kula mboten males. Waktu itu. Akhirnya kula jane mawon. Bahkan sampai tanah saya sampai ketinggalan Kena saya nggak juga tahu. tanahnya Mas juga. Apa nih Pak? Tanah sampean juga kena. Tanah saya dulu tanah saya di sini paling luas Pak. Tanah saya ada 11 tempat. Itu juga istilahnya carane berjuang mau dadi bandar otok nu bahasane wis sak babok kuwi bablas. Lah sing oleh kuwi ya meneng ae to. Anune niku. Itu loh, Kerawangan itu kalau itu sampai Lipan itu. Ini ke peta langsir, Kerawangannya ada sendiri. Nah, ya. Kalau BPN acuannya kan itu. Kan Masalahnya di sini nanti juga ada apa itu lahan kehutanan yang kegeser. hutan. Iya. Sebelah mana titik? Bukan. Di Rakyat saya ini soro Pak Tiro iki.
Dadine wis gak sida kerja. Ada di demo ya iku jelas culik situ-situ oleh polisi. Oleh polisi maling. Jadi kongkon ana budal. Gak perlu demo Pak, jadi istilahnya langsung pusat aja kalau bisa. Pak Pusat ya siapkan, ditampilkan, sampai nanti mulai hukum langsung luas ke BPN Pusat. Nggih. Tapi nanti benturannya nggak mau penegak hukum lagi. Nggih. Penegak hukum nanti serahkan kembali ke Nggih. lapor deliktinya kan TKP-nya di sini, serahkan ke Polres Kota sendiri. Ya Polres Kota sendiri wis merasa mereka sudah gandeng tangan. Sudah gandeng tangan. Jadi kalau atasan itu ada Dimas pengaduan masyarakat dari bawah, diterima. Oh, turun cek lapangan. Karena lapor deliktinya TKP-nya Polres ini, akhirnya dikembalikan. Wis, kembali bisa tak serahkan Polres tempat. Polres tempat sendiri lemah. Ya tidak apa, tetap kita pelajari nanti sedikit kita habis. Namanya berjuang sampai di sejarah penghabisan. Maksudnya bukan begitu, kita itu sudah dianiaya, karpe dikorbankan. Nah ini kalau tentang tanah ini kan istilahnya apapun alasannya seperti ini sampai muncul sertifikat. Ini kan harus proses. Yeah. Istilahnya kalau sampai ini muncul sertifikat berarti ya bodong palsu. Ya, Pak. BPN-nya yang lain BPN. Kalau ini tidak mungkin ada sertifikat. Masalahnya kan kebetulan waktu itu ini berapa ratus bidang tanah milik warga? Ya sekitarnya itu kalau dikecilkan itu sekitarnya ya hampir 100 orang itu enggak. Itu kan ada yang dirikos waktu itu dulu kan seperti itu. Itu prosesnya lama. Iya. Pemecahan sertifikat induk ke dipecah satu-satu sampai ada berapa jaringan satu prosesnya lama. Itu kan menurut Kepres nomor 2 tentang apa itu istilah Permendagri itu. Itu kan desa kan diukur gitu. Nanti kan desa dikasih arsip, kecamatan dikasih arsip, BPN ada arsip, dokumentasi daerah ada arsip. Ini tidak ada desa satu pun tidak ada. Aku juga bingung. Hanya jadi ya. Kuasa. Waktu saya maksud saya waktu itu mau gedor BPN di belakang saya tidak ada. Aku ya istilahnya yang tanah perhutani yang mana? Ini ada tukar beli nggak? Kena ini? Kena berapa? Ada yang kegesek. Dikembalikan ya saya ukurnya nggak tahu. Tapi kan perhutani, saya dapat dengan kehutanan namanya saya waktu itu istilahnya pengadil perhutani ya. Kemungkinan ada yang kena. Jadi orang perhutani juga dapat. Iya. Mau dapat. Ini seperti apa? Ini tidak apa-apa nanti kita belajar. Wes dagelan Pak. Terus terang Pak, saya dulu juga orang proyek. Tapi istilahnya kok waduh males digarap Ini belum terjual ya apa Mas? Belum. Ini belum masih belum dikuasai PT. Ini juga. Tapi ini masuk sebenarnya mereka juga. Iya. Sudah dibangun ya. Kingko lek gak gelem ngedol aku dipawak ini set. Ada mlebu metu liwat ndi? Ayo tandur iki. Nang ngene ayo. Awakmu omahmu ngene. Kiwa tengene iki tanah iki. Pawak dari tembok mubeng 12 meter awan mlebu ndi? Terpaksa kalian jual. Mau aku ya. Enggak apa-apa nanti coba kita tetap berusaha. Ya sedikit banyak nanti kita Dumas, kita mediakan juga. Pengen iki wis jan mbek tragene apa Pak? Kasusnya ini tahun berapa? 2008 mulai geraknya. Izin lokasi keluar tahun 2010. 2010. Tidak mulai si orang Chinese tadi memberikan. Masuknya tahun 2006. 2006. Lah sing babat kula 2006. Iya. 8 tahun. Saya satu periode betul-betul berjuang itu. Iki desanya apa? Desa Paku. Desa Paku. Kecamatan Semen. Iya. Masa orang kesalahan di bupati betul-betul pelanggaran itu namanya izin lokasi. Geger itu izin lokasi itu kok tetap dikeluarkan itu. Dagelan loh Pak.
Tapi sekarang kan Sudirno mantan. Ya.